Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsa Rizky Febrina, peserta pelatihan dasar CPNS Golongan 2, Angkatan 12, Kelompok 2, NDH 16, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, BPSDMD Kalimantan Selatan, tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi pelaksana terampil bidan dengan tutor Dr. Rando Saipur Rahman MPD. Saat ini saya bekerja sebagai bidan di Puskesmas Batangpulur dengan wilayah kerja Desa Batangpulur Kanan. Isu adalah masalah atau suatu hal yang terjadi yang apabila tidak ditangani dengan baik akan memberikan efek negatif. Adapun tahap menganalisis isu ialah yang pertama, mengidentifikasi beberapa isu seputar efektivitas kinerja sesuai tupoksi. Yang kedua, menganalisa isu dengan metode APKL, USG, dan Fishbone. Yang ketiga, alternatif pemecahan isu menggunakan metode SWOT. Yang keempat, tabel alternatif pemecahan isu. Tahapan yang pertama ialah mengidentifikasi isu yang ada di wilayah kerja. Yang pertama, rendahnya pengetahuan ibu hamil tentang pemeriksaan antenatal care. Yang kedua, rendahnya pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya ASI eksklusif. Yang ketiga, rendahnya pengetahuan ibu hamil tentang tablet tambah darah. Yang keempat, rendahnya pengetahuan ibu hamil tentang imunisasi TT. Yang kelima, rendahnya minat WUS terhadap kontrasepsi MKJP. Selanjutnya, saya akan melakukan analisa penapisan isu atau masalah menggunakan metode APKL, di mana A itu ialah aktual, yaitu sedang hangat dibicarakan dan diperkirakan akan segera terjadi. P adalah problematik, menarik dan mendesak. K, khalayak, yaitu menyangkut hajat hidup orang banyak. L, layak, yaitu pantas, realistis, dan sesuai kewenangan. Yang pertama ialah rendahnya pengetahuan ibu hamil tentang pemeriksaan antenatal care, memiliki total skor 20. Yang kedua, rendahnya pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya ASI eksklusif, memiliki total skor 16. Yang ketiga, rendahnya pengetahuan ibu hamil tentang tablet tambah darah, memiliki total skor 16. Yang keempat, rendahnya pengetahuan ibu hamil tentang imunisasi TT, memiliki total skor 15. Yang kelima, rendahnya minat WUS terhadap kontrasepsi MKJP, memiliki total skor 13. Selanjutnya, masalah tersebut dikerucutkan, diambil 3 masalah dengan rank tertinggi dan dianalisa kembali menggunakan metode USG. Yang pertama ialah rendahnya pengetahuan ibu hamil tentang pemeriksaan antenatal care, memiliki total skor 15. Yang kedua, rendahnya pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya ASI eksklusif, memiliki total skor 12. Yang ketiga, rendahnya pengetahuan ibu hamil tentang tablet tambah darah, memiliki total skor 14. Dengan demikian, dapat dilihat dengan rank tertinggi yaitu rendahnya pengetahuan ibu hamil tentang pemeriksaan antenatal care. Selanjutnya, masalah tersebut dianalisa menggunakan diagram Fishbone untuk mengetahui dan mengidentifikasi penyebab masalah yang diambil. Ada 4 faktor masalah yang menyebabkan rendahnya pengetahuan ibu hamil tentang pemeriksaan antenatal care. Yang pertama ialah sumber daya manusia, yaitu kurangnya informasi dan kurangnya kesadaran untuk periksa antenatal care. Yang kedua, lingkungan, kurangnya peran serta keluarga, serta kondisi sosial budaya di mana ibu sibuk bekerja. Yang ketiga ialah fasilitas, kurangnya poster dan leaflet tentang pentingnya pemeriksaan ANC. Yang keempat ialah mekanisme, di mana pemantauan dan penyuluhan yang kurang.
Dari masalah tersebut, selanjutnya dilakukan analisis pemecahan masalah menggunakan metode SWOT, di mana S itu ialah strength atau kekuatan, yaitu mudahnya mendapatkan informasi di era modern. W, weakness atau kekurangan, yaitu kurangnya edukasi yang efektif. O, opportunities atau peluang, yaitu menambah pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya pemeriksaan antenatal care. T, threat atau ancaman, yaitu rendahnya kunjungan ibu hamil yang dapat mempengaruhi kehamilannya. Berikut rancangan alternatif penyelesaian masalah. Yang pertama ialah meningkatkan pengetahuan ibu hamil dan keluarga mengenai pentingnya pemeriksaan antenatal care dengan tahap setiap alternatif, yaitu edukasi secara langsung oleh tenaga kesehatan, membuat poster atau leaflet tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan, dan konten media sosial. Hasil yang diharapkan ialah meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kepatuhan ibu hamil dalam pemeriksaan antenatal care. Para pihak yang terkait yaitu pasien dan keluarga, bidan, nutrisionis, dan promkes. Yang kedua ialah meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam pemberian KIE terhadap ibu hamil dengan tahap setiap alternatif, pelatihan mengenai pemberian konseling, informasi dan edukasi, sehingga hasil yang diharapkan ialah meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam mengedukasi ibu hamil dengan pihak yang terkait ialah bidan. Demikian analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi pelaksana dan terampil bidan dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.